Ya, salam, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, sehingga kita boleh berkumpul kembali untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, mari sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini, mari kita merendahkan diri kita, menyerahkan segala keangkuhan, kesombongan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita layak dan kita layak memuji Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan pujian yang berkata, "Jadikan kami satu." Saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, maka dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali di pagi hari ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Urapi hati kami Tuhan, urapi setiap pikiran kami, sehingga kami sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami hanya dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul di pagi hari. Ya, terkadang kita merasa bahwa orang-orang yang di sekitar kita memampukan kita untuk menghadapi, untuk melakukan segala sesuatu. Namun terkadang kita mengabaikan Tuhan.
perlu kita tahu bahwa hanya Yesus, hanya Tuhan adalah kasih sejati yang mampu menguatkan kita ketika kita menghadapi setiap tantangan, setiap badai yang datang dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian dan berkata, kami perlu Kau Tuhan. Pujian ini sekali lagi. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian, ucapkan hati Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Rida. Kepada Miss Rida, saya persilakan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sekarang tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, untuk kebenaran firman Tuhan kita hari ini dibawa tema tentang karakter Kristus, dan kita lebih fokus kepada hidup yang penuh dengan ucapan syukur ya. Oke, untuk pembacaan hari ini, karena kita belajar tentang karakter Kristus, jadi kita akan belajar dari beberapa bagian firman Tuhan. Kita tidak hanya fokus kepada satu firman Tuhan atau satu perikop ya. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa yang penuh cinta dan kasih, bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tibalah saatnya untuk kami anak-anak-Mu mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami hati yang mau dibentuk, berikan kepada kami telinga yang mau mendengar, supaya kami anak-anak-Mu bisa benar-benar fokus dan kami juga mau dibentuk untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Miss ajak kita untuk berpikir sejenak. Kita coba memikirkan ucapan-ucapan syukur yang sering kita sebagai manusia kita lakukan. Oke, ketika kita berpikir, maka yang kita dapatkan adalah seringkali kita mengucap syukur kepada Tuhan yang pertama itu ketika kita bangun tidur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjaga kita dari malam sampai pagi. Selain karena Tuhan sudah menjaga kita dari malam sampai pagi, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita dari mara bahaya dan lain sebagainya. Selain itu mungkin karena kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu makanan dan juga lain sebagainya. Nah, itu adalah ucapan-ucapan syukur, itu baik secara pribadi dan juga baik secara kelompok. Kalau kelompok itu mungkin kita mengucap syukur karena ada teman kita yang ulang tahun, ada yang lulus kuliahnya dan lain sebagainya, kita mengucap syukur ya. Nah, itu beberapa ucapan syukur yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau kita perhatikan polanya, maka ucapan syukur yang dilakukan oleh manusia itu adalah sesuatu yang ia sudah dapatkan. Dia mengucap syukur untuk setiap kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Dalam hal ini adalah dia mengucap syukur kepada Tuhan untuk sesuatu yang sudah dia dapat di dalam genggaman tangannya. Dia sudah mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan kepada dia kesehatan, untuk makanan dan lain sebagainya. Nah,
Miss bilang begini bukan berarti kita tidak boleh mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Bukan, kita harus mengucap syukur untuk hal itu. Tetapi pertanyaannya untuk kita adalah apakah hal ini cukup? Apakah kita cukup mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus, bagaimana dia mengucap syukur dalam kehidupannya ketika dia masih ada di dalam dunia ini. Oke, mari kita baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-36. Miss akan bacakannya untuk kita. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Nah, ketika kita memperhatikan konteks pembacaan firman Tuhan ini, kita lihat bahwa ini adalah di mana Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, kita perhatikan ya, di mana orang-orang ini sudah mengikuti Yesus selama 3 hari dan mereka tidak punya makanan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kalian punya di situ? Dan murid-muridnya jawab, yang kami punya itu ada 7 roti dan beberapa ekor ikan. Lalu Tuhan mengambilnya, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan membagi kepada murid-muridnya. Selanjutnya murid-muridnya akan meneruskannya kepada orang banyak. Nah, kita lihat di sini polanya ya, bahwa Tuhan Yesus mengucap syukur ini dalam hal bukan karena dia sudah mendapatkan sesuatu, tetapi dia mengucap syukur untuk memberi. Kita lihat ya, Tuhan Yesus mengucap syukur untuk memberi. Pertama, apa yang Tuhan Yesus dapatkan dari orang banyak itu, yang 4.000 orang itu? Tidak ada, justru Tuhan Yesus memberi. Selain memberi pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus juga memberi makanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari Yohanes pasal 11 ayat 41. Miss akan bacakannya untuk kita semua. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, untuk konteks pembacaan firman ini adalah di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, kita lihat di sini juga ketika Yesus mengucap syukur kepada Allah, mengucap syukur untuk bagaimana nanti dia membangkitkan Lazarus, ini momen di mana sebelum Lazarus dibangkitkan. Jadi ketika kita lihat polanya dari yang pertama ya, bahwa Tuhan Yesus ini mengucap syukur untuk memberi. Yang pertama dia mengucap syukur untuk memberi makanan. Yang kedua ini adalah dia mengucap syukur untuk memberikan kehidupan. Sebelum Lazarus keluar dari dalam kubur itu, Tuhan Yesus mengucap syukur terlebih dahulu kepada Bapaknya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga kita baca lagi di dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Miss akan bacakan ayat yang ke-17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, Mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, ketika kita memperhatikan konteks pembacaan firman Tuhan bagian yang ketiga ini adalah penetapan perjamuan malam. Nah, di mana pada zaman itu tradisi ini disebut dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Nah, ini adalah tradisi di mana bangsa Israel merayakannya sebagai mengingatkan mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, setelah perbudakan mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka merayakannya sebagai Hari Raya Roti Tidak Beragi. Nah, ini adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi terakhir kalinya mereka rayakan. Kenapa? Karena setelah itu Tuhan Yesus disalibkan. Pada malam itu juga nanti Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan
perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi ini akan digantikan dengan Paskah, atau kita biasanya merayakannya dengan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nah, ketika kita lihat di sini, ini Tuhan Yesus mengucap syukur untuk anggur, untuk roti, lalu memberikannya kepada murid-muridnya untuk dimakan bersama. Nah, kalau kita lihat pola dari yang pertama, kedua, dan ketiga, yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mengucap syukur itu adalah sesuatu yang bukan dia dapatkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mengucap syukur untuk dia memberikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga diberikan kepada kita. Nah, ada beberapa poin penting dan juga pola yang kita belajar dari ketiga bagian ini. Yang pertama adalah mengucap syukur untuk memberi. Nah, mengucap syukur bukan karena kita menerima atau kita mendapatkan, itu juga kita harus mengucap syukur, tapi kita juga mengucap syukur untuk memberi. Yang kedua adalah mengucap syukur sebelum bertindak. Nah, kita lihat ya, Tuhan Yesus mengucap syukur sebelum dia membagikan makanan, sebelum dia memecah-mecahkan roti, dan sebelum dia membangkitkan Lazarus. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur dengan penuh iman dan ketaatan. Nah, kita sebagai manusia, kita berpikir bahwa 7 roti dan beberapa ekor ikan itu kira-kira cukup tidak untuk 4.000 orang itu. Nah, kalau kita berpikir seperti manusia bahwa itu tidak mungkin. Nah, tetapi dengan penuh iman, dan Tuhan Yesus bisa melakukan itu, dan itu benar-benar terjadi. Dan juga begitu juga dengan Lazarus ketika dia dibangkitkan. Tuhan Yesus mengucap syukur dulu sebelum dia membangkitkan Lazarus. Yang berikut adalah dalam ketaatan. Tuhan Yesus dalam kemahatauannya dia juga tahu bahwa setelah perayaan Paskah itu dia akan ditangkap, diadili, dan akan mati. Tetapi dia tetap mengucap syukur dan dia melakukannya dalam ketaatannya. Sekarang kita melihat teladan dari rasul-rasul ya. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, kita melihat bahwa di sana itu yang paling banyak mengucap syukur atau menulis tentang ucapan syukur itu adalah Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus adalah yang kita sudah tahu ya, bahwa dia ini awalnya sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan, tapi akhirnya dia sadar dan dia bertobat kepada Tuhan. Nah, kita baca di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-35. Miss akan bacakannya untuk kita semua. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkan lalu mulai makan. Ayat yang 36 kita lanjutkan ya. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Nah, kalau kita lihat konteks pembacaan ini adalah perjalanan dari Rasul Paulus ke Roma. Di sana dia mengalami kapalnya terkandas di sana, dan ini adalah hari ke-14 mereka ada di lautan. Kapal mereka sudah hampir tenggelam, dan orang-orang di sana itu sepertinya sudah tidak punya harapan lagi, tetapi dia dalam keadaan seperti itu pun dia mengucap syukur kepada Tuhan, memecah-mecahkan roti dan mengajak orang-orang di sana itu makan. Dan mereka pun menjadi kuat, mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, itu yang pertama. Selain itu kita baca juga di dalam Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Miss akan bacakannya untuk kita semua. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, ini Paulus mengucap syukur juga bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di Roma. Ketika dia mendengar tentang iman dari orang-orang yang ada di Roma, dia mengucap syukur kepada Allah. Jadi ucapan syukur yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini bukan karena dia mendapatkan sesuatu, tetapi karena orang-orang yang ada di sekitarnya dia, dan juga tentang kemuliaan Allah. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya dia, orang-orang yang ada di Roma itu, mereka benar-benar punya iman kepada Tuhan, dan hal ini membuat Paulus merasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, selanjutnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 juga, di situ Paulus mengucap syukur kepada jemaat, kepada Allah karena jemaat-jemaat yang ada di
Korintus. Jadi sukacita atau ucapan syukur yang dilakukan Rasul Paulus ini bukan berkaitan dengan dirinya, tetapi ini semua karena orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga karena iman mereka kepada Allah. Nah, kita melihat bahwa ini adalah teladan yang sangat baik yang perlu kita contohi. Jadi kita mengucap syukur bukan hanya karena kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, tetapi kita mengucap syukur juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga mengucap syukur untuk memberi kepada orang lain. Memberi itu bukan hanya karena kita kelebihan, tetapi dari keterbatasan kita juga. Nah, sekarang kapan kita mau bahas tentang kapan kita harus mengucap syukur dan alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Nah, kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 20, di situ dikatakan bahwa ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Nah, kita lihat di sini, Miss akan baca sekali lagi. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa kita. Nah, ada beberapa kata di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah senantiasa. Ucap syukurlah senantiasa. Senantiasa ini berbicara soal waktu. Nah, jadi mau itu pagi, siang, malam, itu kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya adalah atas segala sesuatu. Nah, atas segala sesuatu ini berbicara soal kondisi. Baik itu kita dalam keadaan senang, sukacita, keadaan duka cita dan lain sebagainya, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di situ bahwa karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Miss akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu dikehendaki oleh Allah. Dan kapan kita mengucap syukur? Dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dalam segala waktu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kenapa? Yang pertama karena dikehendaki oleh Allah, dan yang kedua kita baca dari Roma 8 ayat 28, di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil. Jadi di sini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah tidak bekerja hanya dalam hal-hal baik saja, tetapi hal-hal yang mungkin menurut kita itu hal-hal yang menyakitkan dan lain sebagainya, tapi Allah turut bekerja dalam hal-hal tersebut untuk menunjukkan bagaimana penyertaannya Dia dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengucap syukur. Nah, tapi di sini Miss juga mau menekankan bahwa kita harus bisa bedakan bahwa penderitaan karena benar-benar mengikut Tuhan dan juga penderitaan karena akibat dosa kita. Kita harus bisa bedakan itu. Kenapa? Karena tidak semua hal yang atau penderitaan kita itu karena kehendak Allah, atau karena tidak semua penderitaan itu karena Allah bekerja di dalam sana untuk kebaikan kita. Bisa saja itu akibat dari dosa-dosa kita. Jadi kita harus bisa benar-benar bedakan apakah kita sudah benar-benar melakukan kehendak Allah, benar-benar mendengar apa yang dikatakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar bisa bedakan itu. Oke. Kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini adalah kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi, karena itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal itu adalah salah satu atau itu adalah ciri dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu saja yang Miss sampaikan untuk kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa yang penuh cinta dan kasih, bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya Engkau terus menolong dan memampukan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, supaya kami juga bisa melaksanakannya semuanya dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Lanjut kan? Ya, oke.
Ya, mari kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang berkata, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, tergenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Demikian ibadah kita. Shalom.